Cek 1 2. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan saya Rizky Ramadan dengan NIM 217701005 tahun 29. Hari ini akan ada laporan keberlanjutan yang yakni dari perusahaan PT Karang Listindo Tbk. Seperti bisa di share screen. Baik, langsung saja saya membahas satu persatu. Sebentar. Langsung saja. Di sini kita mulai dari yang pertama, ini G4 1, itu sudah terisi oleh perusahaan, sampai ke G4 sampai ke G4 10. Lalu G4 11 sendiri itu tidak diisi perusahaan, di mana dalam G4 11 ini membahas mengenai collective bargaining requirements. Namun pada bagian ini perusahaan tidak diwajibkan untuk mengisi. Kita lanjut ke dari G4 12 sampai ke G4 20 itu sudah terisi oleh perusahaan. Namun G4 21 itu tidak terisi, yakni explanation of the material topic and its boundary, di mana dalam perusahaan ini tidak diisi dan juga tidak wajibkan sesuai dengan mapping G4 dari GRI standards. Lalu pada G4 22 itu sudah terisi oleh perusahaan, dan G4 23 sendiri tidak diisi oleh perusahaan. 23 sendiri tidak diisi oleh perusahaan, yakni membahas mengenai changes in reporting, di mana dalam changes in reporting ini tidak diwajibkan diisi, jadi tidak apa-apa. Kita lanjut ke G4 24 itu diisi, dan G4 25 itu tidak diisi oleh perusahaan, di mana G4 25 itu membahas mengenai identifying and selecting stakeholders, di mana identifying stakeholders selecting stakeholders itu tidak diwajibkan untuk diisi oleh perusahaan, jadi tidak apa-apa. Kita lanjut ke G4 26 itu diisi perusahaan, sampai ke G4 37. Namun G4 38 tidak diisi oleh perusahaan, di mana G4 38 itu membahas mengenai composition of the highest governance body and its committees, di mana 38 ini tidak diwajibkan diisi, maka tidak apa-apa. Kita lanjut ke G4 39, sudah diisi oleh perusahaan. Namun G4 40, G4 41, G4 42 dan G4 43 tidak diisi oleh perusahaan, di mana dari G4 40 sendiri membahas mengenai nominating and selecting highest governance body. Lalu 41 membahas mengenai conflict of interest. 42 membahas mengenai role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy. Lalu di mana dari G440 sampai G443 itu tidak diwajibkan diisi, maka dari itu tidak apa. Lanjut ke G444, itu sudah terisi oleh perusahaan, dan sayangnya G445 itu tidak diisi oleh perusahaan, yakni mengenai identifying and managing economic, environmental, and social impacts, di mana dan G445 ini tidak perlu diisi, tidak diwajibkan, jadi tidak apa-apa. Kita lanjut kepada G446 sudah diisi oleh perusahaan,
Namun di G447 itu dari hasil pengesahan di mana ini membahas economic, environmental, and social sendiri itu tidak diwajibkan terisi, jadi tidak apa-apa. Kita lanjut ke G448, di mana 48 sudah terisi oleh perusahaan, namun yang tidak diisi di sini adalah G449 dan G450. Di mana G449 itu membahas mengenai communicating critical concern, dan untuk itu 49, dan untuk 50 itu membahas mengenai and total number of critical concern, di mana kedua sebab tersebut tidak diwajibkan diisi, jadi tidak apa-apa. Sorry. Kita lanjut ke G451, 52 sudah diisi oleh perusahaan, dan G453 ini tidak diisi oleh perusahaan. Ini membahas mengenai stakeholders involvement in remuneration, di mana dalam G4 G453 ini itu tidak diwajibkan diisi oleh diisi oleh perusahaan, jadi tidak apa-apa. Kita lanjut ke G454, diisi oleh perusahaan, namun G455 itu tidak diisi oleh perusahaan, di mana G455 itu membahas mengenai percentage increase in annual utilization ratio, di mana itu harus diwajibkan oleh perusahaan atau diisi, di mana sesuai titik 6 disclosure about G4 to the GRI standards. Kita lanjut. Untuk G456 itu sudah sampai G457 sudah diisi oleh perusahaan, namun G4 ini tidak diisi oleh perusahaan. Ini mengenai mechanism for advice and consult about ethics. Namun bagian ini tidak diwajibkan diisi, jadi tidak apa-apa. Kita lanjut ke bagian DMA, di mana G4 DMA ini kita pakai A saja, dan ini sudah diisi oleh perusahaan. Kita lanjut ke bagian ekonomi, yakni membahas mengenai economic performance. Dari G4 EC1 itu sudah diisi sampai ke G4 EC6. G4 EC7 dan EC8 itu sudah diisi oleh perusahaan, di mana hal tersebut membahas mengenai infrastructure investment and service supported untuk 5 EC7, dan EC8 itu mengenai significant indirect economic impacts, di mana dalam kedua hal ini untungnya tidak diwajibkan diisi oleh perusahaan, jadi tidak apa-apa. Kita lanjut, EC9 sudah diisi oleh perusahaan. Kita lanjut kepada energi. Di bagian energi kita biasa dinamakan oleh IN, itu G4 IN1 sudah diisi oleh perusahaan. Namun untuk IN2 itu tidak diisi oleh perusahaan, yakni membahas mengenai recycle input materials use, di mana hal ini diwajibkan diisi oleh diwajibkan diisi dalam laporan keberlanjutan, di mana sesuai dengan peraturannya di clause 2.2. Kita lanjut ke IN3, itu sudah diisi sampai IN3 dulu. Di IN4 itu membahas mengenai energy consumption outside of the organization, itu tidak diisi oleh perusahaan, namun untuk hal ini harus diwajibkan untuk mengisi sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu lanjut ke IN5 sudah diisi perusahaan sampai ke IN8. Lalu selanjutnya IN9, 10, dan 11 itu tidak diisi oleh perusahaan, di mana IN9, 10, 12 itu mengenai IN sendiri itu membahas mengenai water sources significantly affected by withdrawal of water. Lalu water recycle itu untuk 9, untuk 10 itu mengenai water recycle and use. Lalu 11 IN11 itu mengenai operational sites owned, please manage in or adjacent to protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas. Di mana ketiga hal tersebut itu di mana IN9 dan 10 itu wajib diisi sesuai dengan clause 2.2, untuk yang IN9 dan IN10 itu di clause 2.4, sedangkan untuk IN11 itu tidak diwajibkan diisi.
Lalu kita lanjut ke IN12, di mana IN12 sendiri membahas mengenai, maaf karena sudah isi jadi tidak perlu dibahas. Kita lanjut ke IN12 sudah diisi, IN13 juga sudah, dan IN14 itu tidak diisi oleh perusahaan, di mana itu membahas mengenai IUCN Red List Species and National Conservation List Species with Habitats in Area Affected by Operation. Di mana hal ini tidak dijamin isi, jadi tidak apa-apa. Kita lanjut ke IN15 sudah diisi, IN16 sudah diisi, IN17 juga sudah, IN18 juga sudah. Lalu kita lanjut sampai ke IN24. Di mana sudah diisi oleh semua perusahaan. Kita lanjut ke IN25, di mana IN25 membahas mengenai transport of hazardous, I didn't know how to pronounce it, hazardous waste. Di mana hal ini wajib diisi oleh perusahaan sesuai dengan clause 2.4. Kita lanjut IN26 sudah diisi oleh perusahaan. IN28 itu terisi oleh perusahaannya, ini membahas mengenai reclaim products in the packaging materials, di mana hal ini wajib diisi oleh perusahaan. Namun karena ini merupakan perusahaan listrik, saya rasa tidak perlu menjelaskan bagaimana packaging produk mereka, karena ya listrik, mau gimana. Kita lanjut ke IN29 sampai IN31 itu sudah diisi oleh perusahaan. IN32 itu belum diisi, yakni membahas mengenai newsfires that were screened using environment criteria, di mana hal ini tidak diwajibkan diisi, jadi tidak apa-apa. IN33 juga tidak diisi oleh perusahaan, di mana IN33 membahas mengenai negative environmental impacts in their supply chain and action taken, di mana hal ini tidak diwajibkan diisi, jadi tidak apa-apa. Kita lanjut ke IN34 itu sudah diisi oleh perusahaan. Jadi untuk bagian energi itu sudah diisi. Kita lanjut ke bagian LA, di mana LA itu membahas mengenai employment, labor management relation, occupational health and safety, dan lain sebagainya. Kita mulai dari LA1, di mana perusahaan sudah mengisi dengan lengkap. Lalu kita lanjut sampai LA4, perusahaan sudah mengisi sesuai dengan standar yang ada. Lalu untuk LA5 sendiri, perusahaan belum mengisinya, di mana hal ini membahas mengenai workers representation in formal joint management, worker health and safety committees, di mana dalam hal ini tidak diwajibkan diisi ya, jadi tidak apa-apa. Kita lanjut ke LA6, itu sudah diisi sampai ke LA14. L15 sendiri ini tidak diisi oleh perusahaan, di mana hal ini membahas mengenai negative social impacts in their supply chain and action taken. Dalam hal ini itu tidak diwajibkan diisi. Kita lanjut ke LA16, itu sudah diisi oleh perusahaan. Di mana bagian LA6 itu bagian. Sekarang kita lanjut kepada bagian HR, di mana membahas mengenai human rights assessment, non-discrimination, freedom of association, collective bargaining, dan lain sebagainya. Di mana kita bahas dari pertama dulu, dari HR1. HR1 sendiri tidak diisi perusahaan, di mana hal ini membahas mengenai significant investment agreements and contracts that includes human rights clauses or that the underlying human rights screening, di mana dalam hal ini itu tidak wajib dilaporkan, jadi tidak apa-apa. Lalu untuk HR2 sendiri sudah bisa perusahaan sampai ke HR3. HR4 sendiri tidak bisa perusahaan, itu membahas mengenai operation and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk. Dimana HR4 ini itu tidak diwajibkan diisi ya oleh perusahaan, jadi tidak apa-apa sesuai dengan mind mapping G4 to the GRI standards. Kita lanjut ke HR5, itu sudah diisi oleh perusahaan sampai HR6. HR7 sendiri itu tidak diisi oleh perusahaan, di mana HR7 membahas mengenai security, personal trained in human rights policies or policy or procedure. Aduh, susah banget. HR7 sendiri tidak diisi perusahaan, namun itu tidak diwajibkan. Kita lanjut ke HR8 sampai HR8 sudah diisi oleh perusahaan, namun yang tidak diisi adalah HR9 dan HR10.
di mana HR9 itu mengenai operation that have been subject to human rights review or impact assessment, itu untuk HR9, dan HR9 sendiri membahas mengenai newspapers that were screened using social criteria. Nah, untuk HR9 itu HR9 dan HR10 itu tidak diwajibkan untuk diisi, jadi tidak apa-apa. Kita lanjut ke HR11 sudah diisi sampai ke HR12. Yang tidak diisi untuk HR sini sudah sampai terakhir adalah HR12. Sekarang kita lanjut ke bagian SO atau social. Itu membahas mengenai local communities, anti-corruption, public policy, anti-competitive behavior, dan lain sebagainya. Kita mulai dari SO 1, di mana tidak isi perusahaan itu membahas mengenai operation with a local community engagement, impact assessment, and development programs. Namun bagian ini tidak diwajibkan di perusahaan, jadi tidak apa-apa. Kita lanjut ke SO2 sampai ke SO5 itu sudah diisi oleh perusahaan, jadi aman. Yang tidak isi selanjutnya adalah SO6, di mana hal ini membahas mengenai political contribution atau kontribusi politik. Anjir. Dalam political contribution sendiri itu tidak isi perusahaan, namun hal ini wajib diisi oleh perusahaan sesuai dengan clause 2.1. Lalu selanjutnya adalah SO7 sampai SO8 itu dari perusahaan. Yang tidak isi selanjutnya adalah SO9 dan SO10, di mana SO9 itu membahas mengenai news flyers that were screened using social criteria dan juga negative social impacts in the supply chain and action taken. Di mana dalam SO9-10 ini keduanya tidak diwajibkan untuk diisi ya, jadi tidak apa-apa. Kita lanjut ke S11, itu sudah isi perusahaan. Nah, kita lanjut kepada bagian selanjutnya, yakni PR atau yang membahas mengenai customer health and safety, lalu juga marketing and label, lebih membahas produk ya. Jadi kita lanjut ke GRPR1, itu sudah diisi perusahaan. Nah, yang tidak diisi perusahaan itu adalah GR4 PR2, G4 PR2, PR3 dan PR4, di mana PR2 itu membahas mengenai incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and service. Itu untuk PR2, PR3 sendiri membahas mengenai requirements for products and service information and labeling. Terus tidak diisi, lalu PR4 itu mengenai incident of non-compliance concerning product and service information and labeling. Di mana dalam ketiga hal tersebut itu yang diwajibkan adalah PR2 dan PR4. Namun, balik lagi pada produk yang dihasilkan di perusahaan listrik, jadi saya rasa itu masih mungkin kesepakatan dari perusahaannya. Saya juga tidak tahu dia bisa berkata apa, mungkin seperti itu. Kita lanjut ke PR5, itu sudah isi perusahaan dan juga PR6. Lalu kita lanjut ke PR7, yakni mengenai incident of non-compliance concerning marketing communication, di mana PR7 itu wajib diisi oleh perusahaan. Lalu kita lanjut ke PR8 juga tidak diisi oleh perusahaan, namun PR8 membahas mengenai substance complaints concerning breaches of customer privacy and misuse of customer data, di mana hal ini wajib diisi oleh perusahaan. Kita lanjut ke PR9, itu dari perusahaan. Nah, jadi segitu saja. Sesuai dengan tadi disebutkan, perusahaan sudah mengisi laporan keberlanjutan sesuai dengan GR standard, namun ada beberapa hal-hal ataupun bagian-bagian yang memang harus perusahaan isi. Jadi ini bisa dibenahi dari saran saya. Baik, segitu saja analisis laporan dari perusahaan listrik. Maaf, saya lupa. Perusahaan listrik Cikarang Distrindo Tbk. Dari saya sendiri, mohon maaf apabila saya di perasaan penonton, baik ibu dosen sendiri maupun mahasiswa. Saya Rizky Ramadan, pamit undur diri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.